Xiaoyan perlahan keluar dari rumah lelang dan berdiri di pintu masuk. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang agak gelap sebelum menghela nafas panjang. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju aula rumah lelang. Saya pertama-tama harus mendapatkan uang dan hal-hal yang telah saya tawar. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan. Ketika dia memasuki aula, Xiaoyan mengeluarkan kartu VIP kelas 2 dan menyerahkannya kepada seorang pelayan wanita. Setelah dia dengan jelas menyatakan tujuannya, dia dengan hormat diundang oleh yang terakhir. "Tuan, mohon tunggu sebentar. Pameran lelang akan segera berakhir. Ketika saatnya tiba, yang bertanggung jawab akan membantu tuan ini mengumpulkan barang-barang yang telah Anda beli." Pelayan wanita meletakkan secangkir teh hangat di atas meja di samping Xiaoyan sebelum menarik diri sambil tersenyum dari kamar. Xiaoyan mengangguk sedikit dan memegang cangkir teh di tangannya. Dia menyerap sebagian kehangatan, tapi tidak meminumnya. Tidak ada salahnya menjadi sedikit lebih berhati-hati di wilayah sudut hitam ini. Hal ini terutama terjadi di tempat lelang ini, di mana terlihat adil tetapi sebenarnya adalah tempat gelap dalam kekacauan total. Xiaoyan menutup matanya, jarinya perlahan mengetuk meja. Ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum suara langkah kaki yang mendekat tiba-tiba dikirim ke dalam ruangan. Jari Xiaoyan secara bertahap berhenti dan dia membuka matanya untuk melihat tirai yang telah ditarik ke samping. Ada seorang pria tua kecil, kurus tampak keriput, yang memimpin dua pelayan wanita, saat mereka berjalan dengan penuh senyum. "Hehehe, tuan orang yang melelang 3 pil roh hijau kan? Saya adalah orang yang bertanggung jawab atas urusan di sini dan Anda bisa memanggil saya Supervisor Wu." Ketika lelaki tua itu melihat Xiaoyan, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam, dia berjalan ke depan dan berbicara dengan senyuman masih di wajahnya. "Yaoyan." Xiaoyan mengangguk pelan dan menjawab dengan lembut, "Supervisor Wu, apakah pameran lelang sudah selesai?" "Hehehe, ini telah berhasil diselesaikan." Supervisor Wu mengangguk sambil menyeringai saat tatapannya menyapu tubuh Xiaoyan tanpa meninggalkan jejak. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang salah yang dapat membantunya mengenali identitas yang terakhir. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan seorang pelayan wanita dari belakang dengan cepat mengangkat piring perak di tangannya. Di piring perak ada kartu ungu emas dengan 5 garis warna berbeda yang digambar di atasnya. Kartu emas ungu berjajar 5 adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Dowling yang memiliki kualifikasi untuk mengelola dan menjalankan benua Douki ini. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Menurut akal sehat, alkemis tingkat 3 juga memiliki kualifikasi ini. "Tuan Yaoyan, harga 3 pil roh hijau Anda dilelang adalah 2.700.000. Setelah dipotong 10% sebagai biaya administrasi untuk pameran lelang, Anda akan mendapatkan 2.430.000. Mata pengawas Wu menyipit sampai hanya satu garis saat dia tersenyum dan melanjutkan, "Kamu telah menghabiskan 1.200.000 untuk Flamcore Ganoderma dan 400.000 di api persegi terang kuali. Anda akhirnya memiliki 830.000, yang semuanya ada dalam kartu ungu dan emas ini. Hal-hal yang telah Anda beli ada di cincin penyimpanan ini." Pengawas melambaikan tangannya dan pelayan wanita itu menyerahkan piring perak kepada Xiaoyan. Ada sebuah kartu berlapis 5, ungu emas dan sebuah cincin penyimpanan biasa tergeletak di piring perak. Sungguh biaya administrasi yang tidak bermoral. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa setelah bekerja selama lebih dari setengah hari, dia sebenarnya hanya memiliki kurang dari 1 juta koin emas. Xiaoyan mengulurkan tangannya, untuk menerima kartu dan cincin penyimpanan itu. Dia dengan hati-hati, memeriksa Flamcore Ganoderma dan Quali Bright Square Fire, sebelum akhirnya mengeluarkan keduanya, dan menempatkannya ke dalam ring penyimpanannya sendiri. Itu benar, pengawas Wu, faksi mana yang berhasil menawar pil naga misterius Yin yang pada akhirnya? Xiaoyan tiba-tiba bertanya dengan sembarangan karena penasaran setelah mengatur semuanya dengan benar. "Hehehe, benda itu akhirnya dilelang ke Sky Serpent Mansion." Supervisor Wu tidak ragu saat mendengar pertanyaan Xiaoyan dan langsung menjawab. Bagaimanapun, banyak orang yang secara pribadi menyaksikan pelelangan. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, sepertinya berita itu akan menyebar ke separuh wilayah sudut hitam di sore hari.
Des Sky Serpent Mansion, ya. Alis di bawah jubah hitam bergerak-gerak saat Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Karena saya telah mendapatkan hal-hal yang telah saya bayar, saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Selamat tinggal. Begitu dia mendapatkan jawabannya, Xiao Yan berhenti ragu-ragu saat dia menangkupkan tangannya ke arah pengawas Wu dan pergi. Hehehe, Tuan Yan Xiao, mohon tunggu sebentar. Pemimpin kami tertarik pada Tuan. Jika Tuan tidak keberatan, bisakah Anda bertemu dan mengobrol dengan pemimpin kami? Supervisor Hu tiba-tiba bertanya sambil tersenyum saat melihat Xiao Yan akan pergi. Xiao Yan sedikit mengernyit di bawah jubah hitam dan berkata dengan lemah, lupakan saja. Saya di sini hanya untuk menyingkirkan beberapa hal yang tidak dibutuhkan. Apa yang menyebabkan pemimpin Anda tertarik? Maaf, ada beberapa hal yang harus saya lakukan dan tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Jika saya masih perlu menjual sesuatu di masa depan, saya pasti akan datang mencari Supervisor Hu. Selamat tinggal. Dengan itu, Xiao Yan tidak menunggu Supervisor Hu mencoba meyakinkannya untuk tetap tinggal. Sebaliknya, dia dengan cepat keluar dari aula. Supervisor Hu menyipitkan matanya sedikit saat dia berdiri di aula saat Xiao Yan menghilang dari pandangannya. Dia tidak bisa menahan untuk menyatukan alisnya. Bagaimana itu? Apakah Anda menemukan identitasnya? Suara samar tiba-tiba terdengar di aula. Supervisor Hu berbalik dan melihat bahwa itu adalah seorang pria parubaya dengan tubuh kokoh, yang duduk di kursi tempat Xiao Yan duduk sebelumnya. Mengikuti kemunculan pria ini, suasana aula tiba-tiba menjadi sedikit lebih tegang, menyebabkan pinggang pengawas Hu membungkuk cukup banyak. Pemimpin, Supervisor Hu buru-buru berkata dengan hormat setelah melihat pria parubaya yang rambutnya sedikit putih. Untuk saat ini, saya masih tidak bisa melihat melalui dia. Orang ini bersembunyi sangat dalam. Berbicara secara logis dengan bisa mengeluarkan 3 pil roh hijau sekaligus. Ada kemungkinan bagus bahwa dia adalah seorang alkemis. Selain itu, kemungkinan tingkatannya cukup tinggi. Bagaimanapun, pil obat dari kelas pil roh hijau adalah sesuatu yang bahkan seorang alkemis tingkat 4 biasa akan kesulitan untuk memperbaiki. Aku telah memikirkan semua alkemis tingkat tinggi yang aku kenal, tapi aku tidak bisa mencocokkan sosoknya dengan alkemis tingkat tinggi yang aku kenal. Pria parubaya sedikit mengernyit saat dia mengeluarkan HMM lembut. Suaranya yang samar mengandung niat membunuh yang gelap dingin, yang sulit untuk disembunyikan. Kirim seseorang untuk mengikutinya dalam bayang-bayang. Pastikan latar belakangnya. Seorang alkemis tingkat tinggi yang dapat memperbaiki pil roh hijau bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah ditemui. Cobalah yang terbaik untuk membiarkan dia bekerja untuk 8 gerbang kami. Jika itu benar-benar tidak mungkin, singkirkan dia dalam situasi yang sempurna. Karena dia tidak dapat digunakan oleh saya secara alami tidak dapat membiarkan orang lain mendapatkan manfaatnya. Jika tidak cepat atau lambat dia akan menjadi masalah. Iya, Supervisor Hu buru-buru menjawab. Pergilah dan selesaikan. Temukan beberapa orang yang lebih ahli dalam menyembunyikan ki mereka. Saya masih perlu secara pribadi membantu Sky Serpent Mansion melakukan pekerjaan administratif untuk pertukaran pil naga misterius Yin Yang. Benda itu terlalu mahal. Jika bukan karena status penjual yang begitu kuat, apakah masuk akal jika sesuatu yang datang ke sini untuk dilelang untuk diambil dari kita? Pria parubaya itu berdiri dan menamparkan bibirnya sebelum berjalan menuju bagian belakang aula. Dia tertawa dingin dengan beberapa keengganan. Supervisor Hu berulang kali mengangguk. Dia menunggu sampai orang parubaya menghilang sebelum dengan lembut melepaskan nafasnya yang tertahan dan diam-diam meninggalkan aula. Xiao Yan keluar dari rumah lelang dan pergi ke tempat 1000 obat terlebih dahulu. Begitu dia membeli bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual, 800 lebih dari 1000 dalam kartu ungu emasnya berkurang sampai lebih dari 200.000 tersisa. Xiao Yan bermain dengan kartu ungu emas di tangannya dan tidak bisa menahan tawa getir. Sungguh tidak terduga bahwa setelah menghabiskan lebih dari setengah hari, situasi keuangannya telah kembali ke titik awalnya. Sungguh tidak terduga bahwa saya masih orang miskin. Saat dia memikirkan bagaimana orang-orang itu menghabiskan sejumlah besar uang di rumah lelang, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata di celah antara dirinya dan mereka. Hati-hati, ada orang yang mengikutimu.
Saya pikir seharusnya orang-orang dari 8 gerbang itu. Suara samar Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan saat yang terakhir melewati jalan. Langkah kaki Xiaoyan berhenti sejenak. Dia kemudian berjalan maju dengan kecepatan tetap sekali lagi. Dalam hatinya, dia tersenyum dingin dan berkata, layak menjadi wilayah sudut hitam. Dengan kejujuran murah dari rekan-rekan ini, sebenarnya ada orang yang yakin untuk menyerahkan barang-barang mereka kepada mereka untuk dilelang. Jika ini terjadi di Kekaisaran Jiama, cepat atau lambat akan ditutup. Tidak ada pilihan. Di wilayah sudut hitam ini, tidak banyak orang yang memiliki kekuatan untuk menyelenggarakan pameran lelang semacam ini. Bagaimanapun, tempat ini benar-benar terlalu kacau. Yao Lao berkata sambil tersenyum, tapi kita tidak perlu memikirkan mereka untuk sementara. Saat ini kami tidak perlu terlibat terlalu banyak konflik dengan mereka. Iya, Xiaoyan mengangguk sedikit. Mari kita singkirkan orang-orang di belakang kita dulu. Setelah itu, kita harus pergi dan menanyakan tentang tempat di mana pemimpin sekte junior dari sekte darah tinggal. Kita bisa melupakan hal-hal lain, tapi kita harus mendapatkan potongan peta itu. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiaoyan mengangguk sekali lagi. Potongan peta itu memberikan lokasi Purifying Lotus Demon Flame. Itu wajar jika Xiaoyan berusaha keras untuk itu. Sudut mata Xiaoyan jalan di belakangnya di mana aliran manusia sangat bergolak. Tubuhnya tiba-tiba melintas dan terjepit ke jalan seperti hantu. Tidak lama setelah Xiaoyan melintas ke jalan kecil, beberapa sosok manusia juga buru-buru keluar dari pintu masuk jalan kecil itu. Tatapan mereka menyapu jalan, tetapi tidak menemukan sosok manusia. Dengan lambaian tangan, sosok manusia buru-buru berpencar, mencari kemana-mana untuk target yang telah menghilang. Ini berani mengikuti orang. Xiaoyan dengan mudah menepis orang-orang yang mengikuti di belakangnya dan tertawa dengan jijik di dalam hatinya. Dia mengganti pakaiannya dan berjalan-jalan di jalan, menghabiskan beberapa koin emas untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan. Karena identitas Fan Ling, dia tidak menyembunyikan gerakannya dan secara terbuka tinggal di hotel paling mewah di dalam kota tanda hitam. Oleh karena itu, tidak sulit untuk mendapatkan informasi mengenai tempat tinggalnya. Untuk mengamati semua tindakan Fan Ling setiap saat, Xiaoyan menyerahkan penginapan yang pernah dia tinggali sebelumnya, dan menemukan tempat tinggal tersembunyi yang berada tepat di luar tempat tinggal Fan Ling. Setelah pameran lelang hari itu berakhir, Fan Ling dan yang lainnya tidak segera meninggalkan kota tanda hitam. Sebaliknya, mereka beristirahat selama 1 malam dan keluar dari hotel pada sore hari keesokan harinya sebelum keluar dari Black Mark City. Saat Fan Ling dan kelompoknya meninggalkan kota tanda hitam, bayangan diam-diam mengikuti di belakang. Dia seperti benjolan di tulang yang tidak bisa dihilangkan, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Hei, maaf tapi tidak ada yang bisa merebut barang-barangku. Saya tidak peduli jika Anda adalah pemimpin sekte junior. Bayangan hitam memotong melewati hutan saat tawa dinginnya yang samar perlahan bertahan. Bayangan hitam tiba-tiba muncul di semak-semak lebat di dalam hutan lebat. Tatapannya melewati celah di antara cabang-cabang dan melihat sebuah titik di bawah pohon besar, yang jaraknya hanya 100 meter. Lebih dari 10 sosok manusia sedang beristirahat di dekat tempat itu. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan mengamati cuaca dari dalam hutan lebat. Dia ragu-ragu sejenak, nafasnya sangat tenang sehingga tidak ada sedikit pun fluktuasi. Meskipun targetnya ada di depannya, dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Selain itu, Fan Ling adalah seorang Dowling, sedangkan 2 orang tua di sisinya juga memiliki kekuatan yang setara dengan kelas Dowling. Menambahkan beberapa penjaga lain yang kekuatannya cukup kuat, bahkan Xiaoyan, dengan bantuan Yao Lao, akan mengalami kesulitan untuk menghadapi mereka semua dalam waktu singkat. Karena itu, dia harus mencari peluang terbaik untuk menyerang. Jika tidak, kemungkinan akan sedikit merepotkan begitu dia mengekspos dirinya sendiri. Kekuatan sekte darah bisa, bagaimanapun, dianggap cukup kuat bahkan di wilayah sudut hitam. Tatapan Xiaoyan terfokus pada kelompok Fan Ling. Pihak lain beristirahat selama hampir 10 menit sebelum akhirnya mereka berdiri sekali lagi. Sama seperti Xiaoyan berpikir bahwa mereka akan bergegas maju melanjutkan rute lebih awal. Bagaimanapun, sekelompok orang tiba-tiba membuat belokan besar.
dan langsung bergegas menuju sisi barat kota tanda hitam. Xiaoyan terkejut saat melihat kelompok Fanling tiba-tiba berubah arah. Ekspresinya segera berubah sedikit. Apakah dia ditemukan? Pikiran ini melintas di dalam hatinya sesaat sebelum secara otomatis dibuang. Orang terkuat dari kelompok Fanling adalah seorang Dowling, jadi mustahil bagi mereka untuk menemukan Qi-nya. Selain itu, bahkan jika mereka menemukannya, sesuatu seperti mengubah jalan mereka tidak akan terjadi. Bagaimanapun, seseorang yang kekuatannya di permukaan hanyalah kelas Dadoushi tidak cukup untuk menyebabkan mereka menjadi ketakutan ini. Apa yang orang-orang ini rencanakan? Jejak keraguan melintas di hati Xiaoyan. Jari-jarinya dengan lembut menekan dahan pohon dan tubuhnya seperti kelelawar di malam hari, dengan lembut meluncur ke depan dan mendarat di pohon besar. Setelah itu, dia sekali lagi mengikuti kelompok di depan. Kedua kelompok orang itu, dengan satu di depan dan satu di belakang, hanya berjarak 100 meter saat mereka bergegas menuju sisi barat kota tanda hitam. Setelah kesibukan ini berlanjut selama 20 menit, suara dalam Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan, anak kecil, berhati-hatilah. Ada cukup banyak kehadiran kuat yang tersembunyi di teluk di depan. Di antara mereka, ada satu yang bahkan jauh lebih kuat dari Qi Do Huang di rumah lelang sebelumnya. Apalagi Qi itu gelap dan sedingin es. Ini sangat mirip dengan Qi Fanling. Tubuh yang sedang maju ke depan, tiba-tiba berhenti mendengar kata-kata Yao Lao yang tiba-tiba ini. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis saat dia dengan paksa membalikkan tubuhnya dan menyembunyikan dirinya di balik pohon. Dalam hatinya, dia berkata dengan kaget, apakah kita telah jatuh ke dalam perangkap seseorang? Sepertinya tidak begitu. Yao Lao merenung dengan keras. Dari kelihatannya bagaimana mereka menyembunyikan kehadiran mereka, nampaknya mereka sedang menunggu. Apakah mereka perlu berusaha keras untuk berurusan denganmu, siapa Dadoushi yang lemah? Penyergapan. Wajah Xiaoyan berubah muram sebelum dia menghela nafas lega. Alisnya penuh keraguan saat dia berkata, tapi bagi Do Huang yang kuat untuk memimpin sekelompok besar orang untuk bersembunyi dan bersiap untuk penyergapan di sini, apa yang mereka coba lakukan? Mata Xiaoyan berkedip sedikit. Tatapannya tiba-tiba menyapu ke arah kota tanda hitam. Setelah tertegun sejenak, dia sepertinya tiba-tiba menebak sesuatu dan tidak bisa tidak berkata dengan kaget di dalam hatinya, orang-orang ini tidak benar-benar berpikir untuk merebut item yang dilelang, kan? Yah, itu sangat mungkin. Teknik di kelas Dou atau pil naga misterius Yin Yang, salah satu dari hal-hal ini akan memiliki kualifikasi untuk menyebabkan sekte darah menghabiskan banyak upaya untuk mencuri. Sesuatu seperti memblokir jalan dan merampok cukup sering terjadi di wilayah sudut hitam. Yao Lao juga kaget saat mendengar ini. Namun, dia tidak menolak tebakan Xiaoyan. Lalu apa yang kita lakukan? Fanling telah memasuki area penyergapan dan melihat betapa tenangnya. Para penyergap jelas orang-orang dari sekte darah. Karena guru telah merasakan seseorang yang lebih kuat daripada pemimpin 8 gerbang di teluk, bukankah tidak mungkin untuk mendapatkan pecahan peta itu? Xiaoyan mengerutkan alisnya saat dia berkata tanpa daya. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Kami akan diam-diam mengawasi dan bereaksi sesuai itu. Yao Lao berkata dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum dia menahan napas hingga batasnya. Dia diam-diam melintas ke area yang lebih tinggi di dalam hutan sehingga dia bisa memiliki pemandangan yang bagus. Tubuh Xiaoyan ditekan rata di semak-semak yang berkerumun ini. Medan yang menopangnya secara kebetulan memungkinkan dia untuk melihat semua cekungan hutan di bawah. Tatapannya terselubung saat menyapu hutan, yang begitu sunyi sehingga tidak ada gumaman sedikit pun. Jika bukan karena Yao Lao menyuarakan peringatan, kemungkinan Xiaoyan akan mengikuti Fanling dan menyerbu ke dalam hutan kecil dan tidak akan menemukan penyergapan tersembunyi ini. Sisi timur dari gugusan hutan kecil ini adalah jalan setapak kecil, yang berkelok-kelok sampai ke ujung. Jika pandangan seseorang bergerak di sepanjang sisi barat dan menyapu itu, samar-samar seseorang akan dapat melihat garis samar kota tanda hitam. Dari perspektif medannya, hutan kecil ini tampak seperti jalan yang harus dilalui di sisi barat kota tanda hitam. Tidak heran orang-orang dari Blood Sekte memilih untuk melakukan penyergapan di sini. Tubuh Xiaoyan seperti mayat, yang berbaring dengan tenang di dalam jaring tebal.
Nafasnya ditekan dari keadaan normalnya ke titik di mana dia menghirup sekali setiap 2 hingga 3 menit. Bagaimanapun, ada orang yang kuat dari kelas Do Huang di hutan kecil di bawah. Jika bukan karena Yao Lao diam-diam membantunya, kemampuan Xiao Yan tidak akan cukup untuk bersembunyi di bawah hidung pihak lain ini dengan lancar. Setelah kelompok Fan Ling memasuki hutan kecil, wilayah yang agak terpencil ini menjadi sangat sunyi. Bahkan burung-burung terbang itu juga gemerisik dan menggigil saat mereka mengecilkan tubuh mereka di sarang mereka karena mereka merasakan niat membunuh yang merayap keluar. Mereka bahkan tidak berani membuat suara sedikit pun. Suasana sepi yang aneh menyelimuti wilayah ini dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Xiao Yan menyipitkan matanya. Seluruh tubuhnya pada dasarnya rawan di tanah. Pada saat tertentu, jarinya yang masih menyentuh tanah sedikit bergetar. Matanya tiba-tiba terbuka saat dia mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke jalan kecil yang menuju ke Black Mark City. Ada suara samar, lemah, suara kuda meringkik datang dari arah itu. Apakah mereka akan segera tiba? Xiao Yan bergumam pelan di dalam hatinya. Matanya juga secara bertahap menjadi lebih tajam. Di jalan setapak di kejauhan, sekelompok sosok manusia yang menunggang kuda cepat bergegas ke arah lain dari jalan setapak seolah-olah mereka mengejar bintang dan bulan. Debu kuning melonjak ke langit di sepanjang jalan. Berderak, mengikuti suara kuku kuda yang semakin keras, beberapa suara lembut tali busur yang ditarik bergema di dalam hutan kecil. Di ujung pandangan seseorang, sosok manusia yang menunggang kuda saat mereka maju secara bertahap muncul. Setelah melihat bahwa yang memimpin adalah seorang wanita yang mengenakan gaun berwarna hijau, hati Xiao Yan, yang bersembunyi di semak-semak, tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Dia diam-diam berbicara di dalam hatinya, orang-orang dari Sekte Darah memang berencana untuk mengejar pil naga misterius Yin Yang. Namun, tidakkah mereka takut bahwa Sky Serpent Mansion akan membalas dendam? Karena yang terakhir memiliki kemampuan untuk memperebutkan harta karun ini, sepertinya kekuatan Istana Ular Langit tidak dianggap lemah di benua ini, bukan? Ah, masih lumayan. Yao Lao berkata dengan lemah, kupikir kehadiran Do Huang di hutan di bawah ini adalah pemimpin sekte dari Blood Sekte. Karena bahkan dia telah mengambil tindakan, mereka secara alami tidak berencana untuk membiarkan orang-orang dari Sky Serpent Mansion pergi. Selama tidak ada yang kembali hidup-hidup, Sky Serpent Mansion hanya bisa melompat dalam amarah. Lagi pula, sesuatu seperti membunuh orang di tengah perjalanan mereka terjadi hampir setiap hari di wilayah Black Corner. Tidak membiarkan siapapun pergi. Mereka sangat kejam. Xiao Yan membuka mulutnya saat mendengar ini. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Jika kabar tentang hal semacam ini menyebar, kedua faksi harus bertarung sampai mati. Selain itu, ini melibatkan harta karun seperti pil naga misterius Yin Yang. Wajar jika tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Bagaimanapun, Sky Serpent Mansion pasti tidak akan membiarkannya sia-sia setelah menghabiskan begitu banyak. Lebih dari 10 sosok manusia langsung menyapu jalan kecil itu. Sesaat kemudian, hutan kecil yang tenang muncul di depan mata mereka. Yang memimpin rumah ular langit secara alami adalah Penatua King yang cantik, yang dilihat Xiao Yan di tempat pelelangan. Setelah bergegas dengan cepat ke titik ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap hutan di kejauhan. Alisnya sedikit terkatup rapat, karena dia bisa menjadi penatua dari Sky Serpent Mansion, kekuatan dan pengalamannya secara alami tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Dia juga tahu alasan dibalik kehati-hatian sebelum memasuki setiap hutan. Selain itu, dia sekarang membawa harta karun unik yang berharga seperti pil naga misterius Yin yang bersamanya. Dia pasti harus lebih berhati-hati selain berhati-hati. Elder King mengangkat tangannya dan menunjukkan sinyal. Kecepatan terburu-buru mereka secara bertahap melambat. Dia melambaikan tangannya yang halus dan ruang di depannya sedikit berfluktuasi. Segera, ular energi kecil berwarna zamrud muncul di sampingnya, dan mendarat di semak-semak. Itu menyerbu ke dalam hutan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ular energi kecil itu dengan diam-diam merayap ke dalam hutan. Mata ular zamrudnya hendak melihat sekeliling, ketika angin kencang tiba-tiba terdengar. Sebuah panah tajam dengan segera dan dengan keras dimasukkan ke dalam kepala ular itu. Yang pertama berjuang untuk beberapa saat sebelum berubah menjadi energi dan secara bertahap berubah menjadi ketiadaan.
Saat ular energi kecil terbunuh, ekspresi Penatua King, yang sudah mencapai tempat tidak jauh dari hutan, berubah tiba-tiba. Dia menjerit keras, "Hati-hati. Ini penyergapan. Hahaha, kamu memang layak menjadi penatua dari Sky Serpent Mansion. Taktikmu menggabungkan Douki menjadi seekor ular benar-benar hebat." Teriakan Penatua King baru saja terdengar ketika tawa keras seperti burung hantu dipancarkan dari hutan pada saat bersamaan. Ki yang kuat tiba-tiba naik ke langit. Bayangan merah darah melesat keluar dari hutan dan terus mendarat di atas pohon besar. Sepasang matanya, yang berisi kilatan merah dan dingin gelap pekat yang sulit disembunyikan, menyapu kelompok Elder King di luar hutan. Fan Lao melihat pria tinggi dan besar yang mengenakan jubah merah besar dengan warna yang mirip dengan darah segar, ekspresi Penatua King sangat berubah. Dia segera berteriak dengan eksterior yang tegas tetapi interior yang goyah, "Apa yang Anda maksud dengan ini? Jangan bilang kalau kamu ingin menyatakan perang terhadap Sky Serpent Mansion kami." "Hahaha, saya tidak berpikir untuk menyatakan perang. Namun, saya tertarik dengan pil naga misterius Yin yang di tangan Elder King." Pria berjubah merah itu tersenyum. Namun, senyuman ini memiliki kepekatan yang keluar darinya yang tidak mungkin untuk ditutupi. "Menarik kembali. Semua orang meninggalkan tempat ini sendirian. Selama salah satu dari kita berhasil melarikan diri, segera laporkan masalah ini ke kepala rumah." Mendengar pihak lain menyebutkan pil naga misterius Yin Yang, hati Penatua King tiba-tiba jatuh. Dia tahu bahwa tidak ada ruang untuk diskusi tentang masalah ini. Segera, dia tidak ragu-ragu saat dia menjerit keras. Kakinya segera menginjak punggung kuda karena tubuhnya yang pertama berubah menjadi bayangan, yang melintas ke arah pedalaman semak di sisi jalan utama. Siu, siu, siu. Saat orang-orang dari Sky Serpent Mansion tersebar dan mundur, gelombang besar angin kencang tiba-tiba terdengar dari dalam hutan. Panah yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung cahaya dingin dan kekuatan ganas ditembakkan dari segala arah. Di bawah hujan panah ini tanpa celah di antara mereka, bahkan Penatua King tidak bisa membantu tetapi memperlambat kecepatannya. Tubuhnya berkedip saat dia menghindari panah. Orang-orang dari Sky Serpent Mansion, yang telah tersebar dan menembak ke segala arah, sebenarnya sekali lagi dipaksa untuk menyusup bersama. Pada saat ini, hampir 100 prajurit Sekte Darah, mengenakan jubah merah dan membawa pisau darah di tangan mereka, keluar dari hutan hitam yang gelap di empat sisi jalan. Wajah para prajurit Sekte Darah ini seperti kayu, seperti boneka. Namun, mata mereka dipenuhi dengan kegelapan dan kekejaman yang sama seperti Fan Ling. "Penatua King, serahkan pil naga misterius Yin Yang dan aku akan mengizinkanmu hidup. Jika tidak mati." Tubuh pria berjubah hitam di atas pohon berkelebat seperti hantu dan langsung muncul di langit pengepungan. Teriakan gelapnya yang kental, bergema di udara di atas jalan setapak. Serang! Elder King dari Sky Serpent Mansion itu tidak ragu-ragu sama sekali dalam menghadapi teriakan gelap Fan Lao yang pekat. Ekspresinya gelap dan serius saat dia menjerit keras. Douki yang kuat melonjak dari dalam tubuhnya, dan auranya yang kuat langsung mengguncang daun dan tanaman di tanah di sekitarnya sampai mereka melesat ke belakang. Dari kekuatannya ini, kekuatannya seharusnya sudah maju ke level Douwang. Di bawah teriakannya ini, 20 lebih orang kuat dari Sky Serpent Mansion di sekitarnya juga mengeluarkan suara cang saat mereka meraih senjata mereka dan membiarkan Douki mereka melonjak keluar. Benang-benang ular yang berbeda berbentuk Douki berputar-putar di sekitar tubuh mereka sebelum mengalir pergi akhirnya dan tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang menakutkan, yang menyerang para pejuang berjubah merah di sekitar mereka. Dua arus deras, satu hijau dan satu merah, bertabrakan dengan keras bertemu di tengah jalan utama. Gelombang riak energi mulai menyembur seperti gelombang. Ketika para prajurit Sekte Darah yang kejam dan mati rasa dengan keras memotong pisau mereka ke bawah, mereka dikelilingi oleh aura berdarah. Mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Orang-orang kuat dari Sky Serpent Mansion juga memiliki wajah yang gelap dan serius saat mereka mengedarkan Douki di tubuh mereka hingga batasnya. Senjata mereka, yang ditutupi oleh Douki, membawa awan sisi di udara yang dipotong saat mereka dengan licik dan kejam menargetkan bagian vital dari prajurit darah sekte. Orang kuat dari kedua belah pihak bukanlah orang yang biasa-biasa saja.
Tidak hanya kekuatan mereka yang kuat, tetapi juga jelas bahwa mereka terlatih dengan baik. Meskipun tidak ada suara keras, pertarungan berdarah sampai mati terkubur jauh di dalam pembantaian. Seringkali, terdengar suara teredam dari senjata tajam yang menusuk daging. Darah segar akan segera tersebar. Ekspresi Elder King sedingin es. Dia memegang pedang panjang berbentuk ular. Setiap kali lengkungan pedang berputar secara aneh, itu akan melewati leher seorang prajurit Sekte Darah. Setelah itu akan membawa bekas luka darah seperti darah segar yang keluar. Selama darah segar mengalir, dia akan bergerak dalam sekejap, seperti ular mandala pasir yang gesit dan ganas. Mayat berangsur-angsur menumpuk di pinggir jalan. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari Blood Sekte. Meskipun, ada juga beberapa dari Sky Serpent Mansion di antara mereka. Namun, tidak peduli bagaimana Penatua King memimpin orang-orang untuk membuat tuduhan pembunuhan ke depan, akan ada sejumlah prajurit Sekte Darah yang tak henti-hentinya keluar dari dalam hutan, melanggar niatnya untuk melarikan diri ke hutan. Mata Elder King dingin saat dia menembus dada prajurit Sekte Darah dengan tusukan pedangnya. Tatapannya dengan cepat menyapu sekelilingnya dan hatinya tenggelam ketika dia menemukan bahwa hampir 20 elit Sky Serpent Mansion yang berada di sisinya pada awalnya telah berkurang menjadi hanya 8 orang. Pedang ular di tangannya menusuk secara eksplosif di belakangnya dan menembus tenggorokan seorang prajurit Sekte Darah, yang berencana untuk meluncurkan serangan diam-diam. Bahunya bergetar sedikit dan sepasang sayap diaglomerasi dari douki berwarna hijau yang dengan cepat muncul ke permukaan. Kakinya dengan lembut mendorong dari tanah saat tubuh lamanya tiba-tiba naik ke langit. Namun, dia baru saja akan berbalik dan melarikan diri, sebuah bayangan tiba-tiba melesat melewati langit. Kekuatan agung yang dingin dan gelap segera datang menekan dengan keras dari langit. Karena gaya yang terlalu kuat itu benar-benar menyebabkan penghalang suara rusak, melepaskan suara ledakan di sepanjang jalan. Merasakan kekuatan agung yang ditransmisikan dari atas kepalanya, ekspresi Penatua King sedikit berubah. Dia mengangkat kedua tangannya, dan cahaya hijau bersinar terang dari atas ke bawah, membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Duar, kekuatan agung jatuh dan dengan keras menabrak penutup cahaya berwarna hijau yang baru saja dibuat oleh Penatua King. Yang terakhir gemetar hebat dan akhirnya tidak bisa menahan serangan sesaat kemudian. Mengikuti sedikit suara, penutup cahayanya pecah di udara. Penatua King di dalamnya juga mengeluarkan erangan teredam dan ekspresinya jauh lebih pucat saat dia jatuh. Hahaha, Penatua King, saya sudah berkata, tidak ada yang harus berpikir untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Bayangan merah melintas di langit. Sepasang sayap douki seperti darah segar di punggung Fan Lao sangat menusuk mata. Saat mereka mengepak, seseorang bahkan bisa mencium bau darah yang melayang tertiup angin. Fan Lao tertawa terbahak-bahak. Dia tidak memberi Elder King kesempatan untuk mengatur napas. Dengan kepakan sayap darah di punggungnya, tubuhnya tiba-tiba melesat ke bawah, seperti kelelawar penghisap darah yang telah mengunci mangsanya. Melihat Fan Lao menerkam, wajah pucat Penatua King hanya bisa menggertakkan giginya dengan kasar saat dia menghunus pedangnya untuk bertemu dengannya. Saat douki di tubuhnya bersirkulasi dengan kecepatan maksimum, douki yang sangat ganas secara langsung menyebabkan udara di sekitarnya mengeluarkan sedikit gelombang. Dari kelihatannya, Elder King ini telah mengeluarkan kekuatannya secara maksimal untuk melarikan diri dari tangan kelas Dou Huang Fan Lao hidup-hidup. Melihat pertempuran brutal sampai mati di jalan setapak di bawah dan kemudian dengan hati-hati menonton pertarungan di langit, yang pada dasarnya sepihak, Xiao Yan, yang bersembunyi di jaring, tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Dia bergumam, sepertinya orang-orang dari Sky Serpent Mansion tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup hari ini. Sekte Darah pasti telah menghabiskan banyak usaha untuk menempatkan kekuatan besar dalam penyergapan di sini tanpa memberi tahu faksi lain. Tidak peduli seberapa waspada orang-orang dari Sky Serpent Mansion, mereka kemungkinan akan kesulitan melarikan diri hari ini. Yao Lao mengangguk dan berkata, Fan Ling itu juga ada di bawah. Namun, selalu ada dua Douling yang kuat melindunginya. Ini cukup merepotkan. Tatapan Xiao Yan menyapu medan perang di bawah. Di tempat itu, Fan Ling memegang pisau darah saat dia meretas orang yang kuat dari Sky Serpent Mansion menjadi dua, sambil tersenyum ganas.
Terlepas dari apa yang terjadi, dua lelaki tua di sampingnya tidak lebih dari 1 meter darinya. Jangan terburu-buru menyerang Fan Ling itu. Jika Fan Lao merasakannya, semuanya akan menjadi sedikit merepotkan. Karena Hall of Souls sialan itu, saya tidak bisa lagi meminjamkan kekuatan spiritual saya tanpa rasa takut seperti yang saya miliki di masa lalu. Oleh karena itu, Anda harus bertindak hati-hati saat bertemu orang-orang kuat ini di masa mendatang. Suara berat Yao Lao memperingatkan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia dengan lembut menghirup nafas udara dan menekan kecemasan di dalam hatinya dan diam-diam mengamati perkembangan yang terjadi di bawah. Mungkin ada banyak orang dari Sekte Darah, tetapi kelompok dari Sky Serpent Mansion jelas lebih kuat daripada yang sebelumnya. Oleh karena itu, dengan mengandalkan gotong royong diam-diam, kelompok yang tampak goyah ini pada akhirnya bisa bertahan dan tidak akan musnah meski tubuh mereka penuh luka. Mereka yang bisa mengikuti Penatua King untuk datang ke wilayah kacau yang disebut wilayah sudut hitam memang memiliki beberapa keahlian. Meskipun tanahnya kokoh, kekuatan kelas Do Huang dari Elder King di langit bukanlah tandingan Fan Lao, yang merupakan Do Huang yang kuat. Gerakan yang terakhir ini cepat dan seperti hantu. Setelah hanya bertukar lebih dari 10 pukulan, ekspresi wajah Penatua King yang pucat semakin pucat. 2. Penatua King sekali lagi dipaksa untuk menerima telapak tangan Fan Lao di udara. Kekuatan kuat yang melonjak keluar dari titik kontak di antara telapak tangan mereka secara langsung menyebabkan Penatua King memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya dengan cepat dipaksa mundur sementara Fan Lao mengejar tanpa menyerah dengan cara yang mirip dengan ingin mengambil nyawa dari orang yang sakit. Elder King tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia buru-buru mundur. Wajah aslinya yang cantik saat ini dipenuhi dengan kebiadaban. Dia mengayunkan tangannya dan kotak giok dingin muncul di telapak tangannya. Dengan teriakan yang tajam dan tegas, dia berkata, "All Demon Fan, jika kamu berani datang, aku yang dulu akan membiarkan pil naga misterius Yin yang ini berubah menjadi bubuk di tempat." Sosok yang menerkam dari depan tiba-tiba berhenti. Fan Lao memandang dengan mata gelap Elder King dan perlahan berkata, "Jika Anda berani menghancurkan pil naga misterius Yin yang, saya akan melumpuhkan douki Anda. Dan kemudian mengunci Anda di Sekte Darah dan membesarkan Anda seperti babi atau anjing, dibuat khusus untuk menunggu orang-orang dari Sekte Darah kita." Kata-kata yang dilontarkan oleh nada tenang itu begitu keji, hingga membuat seluruh tubuh orang-orang terasa dingin. Saat dia memikirkan nasib di mana kematian lebih baik daripada hidup, ekspresi Penatua King tidak bisa membantu tetapi berubah bahkan dengan kekuatan mentalnya. Tangan, yang memegang kotak giok dingin, tidak bisa menahan gemetar sedikit. Sama seperti Penatua King dikejutkan oleh kata-kata kejam Fan Lao sampai dia menjadi sedikit linglung. Tubuh Fan Lao tiba-tiba bergetar dan benar-benar menghilang ke dalam ketiadaan. Elder King merasakan sesuatu saat tubuh Fan Lao menghilang. Ekspresinya berubah tiba-tiba, tetapi sebelum dia sempat mundur, bayangan merah samar muncul di depannya. Sebuah tangan merah darah ditembakkan secara eksplosif dan dengan kasar memotong lengan Elder King. Suara patah tulang bisa segera terdengar. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari tangannya secara langsung menyebabkan Penatua King tanpa sadar menjerit nyaring. Dia tidak punya waktu untuk menyimpan kotak giok dingin sebelum direnggut oleh Fan Lao dengan cara seperti kilat. Yang terakhir tersenyum dan buru-buru mundur. Saat dia mundur, Fan Lao dengan cepat membuka kotak giok dingin. Cahaya keemasan segera ditembakkan. Kegembiraan liar dan kebanggaan di wajahnya semakin pekat saat dia dengan cepat menutup kotak dan melemparkannya ke arah Fan Ling di bawah. Dia berteriak, "Ling Er, ambil dan tarik dulu. Pengawal darah dari Sekte Darah, lindungi pemimpin Sekte Junior sampai dia mencapai kota Muzi. Saya akan memblokir semua orang di sini." Fan Ling buru-buru melompat dan meraih kotak giok dingin itu dengan tangannya saat mendengar perintah itu. Dia dengan cepat memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya dan tidak lagi ragu-ragu. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 10 pengawal darah meninggalkan medan pertempuran. Sekelompok orang, dengan Fan Ling sebagai pemimpinnya, mengubah arah dan dengan cepat bergegas menuju selatan. Brengsek Fan, saya tidak akan membiarkan Anda memiliki waktu yang mudah bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup saya sendiri hari ini. Wajah Penatua King berubah menjadi hijau ketika benda yang paling penting direnggut dari tangannya.
Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara melengking. Douki yang menakutkan, yang 2-3 kali lebih kuat dari sebelumnya, muncul dari tubuhnya ke segala arah. Saat Douki melonjak dengan liar, beberapa darah segar benar-benar mulai mengalir dari bawah kulit Elder King. Mata Elder King kejam saat dia menatap Fan Lao, yang sedikit mengerutkan kening. Dia memegang pedang ular dengan erat dan mengepakkan sayap di punggungnya. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya, membawa suara ledakan tajam yang menyebar ke seluruh langit saat dia menyerang Fan Lao dengan liar. Serangan balik sebelum kematianku. Hei, tidak peduli bagaimana kamu berjuang, kamu tidak akan pernah menjadi tandinganku. Fan Lao tertawa ketika dia melihat kekuatan Elder King tiba-tiba melonjak. Dia sedikit meringkuk tangannya dan pisau panjang, yang tampaknya tergumpal dari darah segar, muncul di telapak tangannya. Dia memegang pisau panjang di tangannya saat pisau itu bergetar sedikit. Aura berdarah segera mulai menyebar. Fan Lao memegang pisau darah dengan erat dan tidak menunjukkan tanda-tanda menyusut atau menarik diri. Dia memilih metode bertarung langsung saat dia berubah menjadi bayangan berwarna darah, yang membawa aroma berdarah yang menyebar ke seluruh langit saat dia bertabrakan dengan keras dengan Elder King. Sebuah ledakan segera bergema di seluruh cakrawala. Setelah Fan Ling mendapatkan kotak giok itu dan mundur, Xiao Yan juga diam-diam menyelinap keluar dari semak belukar. Dia seperti monyet yang gesit saat dia melewati hutan dan membuntuti kelompok Fan Ling. Langkah kakinya terhenti sedikit ketika dia mendengar suara keras yang bergema di seluruh langit. Matanya menoleh untuk melihat langit di belakangnya. Tatapannya mendarat di mana dua cahaya, satu hijau dan satu merah, masing-masing menempati setengah dari langit. Mudah-mudahan tidak semua orang di Sky Serpent Mansion mati. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut dan tidak lagi berhenti. Dia berbalik dan sekali lagi mengunci targetnya, bayangan merah besar di ujung pandangannya. Dia tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Sky Serpent Mansion. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan mereka. Di wilayah sudut hitam ini, lupakan apa yang disebut bertindak saat melihat ketidakadilan. Bahkan jika Anda berteriak dan berjalan maju seolah-olah tidak ada yang terjadi setelah berteriak, itu juga akan menarik tak terhitung banyaknya pisau yang menusuk Anda. Apalagi Xiao Yan saat ini kesulitan melindungi dirinya sendiri. Jika dia pergi dan memasukkan hidungnya ke dalam urusan orang lain, itu jelas akan menjadi hal yang sangat bodoh. Karena itu, dia hanya bisa bergumam pelan di dalam hatinya. Satu-satunya tujuan yang dia miliki sekarang adalah menggunakan segala cara untuk merebut kembali pecahan peta dari Fan Ling. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 5. Tunggu next episode-nya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Terima kasih.